Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kedatangan tamu di siang ini dari Unigal. Universitas Galuh Ciamis. Ciamis. Barangkali ada yang perlu Abi bantu. Silakan. Pergi pisan. Mangga naon perlu bantu sekali. Hayang naroskeun bentuk kerjasamana sareng dinas sosial LKS Arahmania teh sapertos kumaha? Insya Allah painten kerjasama secara sudah resmi melalui kalau dulu kan dengan BNN ya. Sama sekarang juga masih dengan BNN. Kalau BNN kan yang nafzanya yang gangguan penyalahgunaan narkotika. Yang dinas sosial adalah yang ODGJ. Ya sementara sekarang mah bentuk kerjasama mah yang jelas secara umum mah lembaga Rahmania telah diakui oleh dinas sosial baik itu kabupaten ataupun provinsi, bahkan sudah ada kunjungan dari Kementerian Sosial ya, dan alhamdulillah telah terakreditasi ya, itu. Yang kedua, kerjasama yang namanya lembaga seperti ini Rahmania ataupun yang lainnya ya berbentuk pertolongan terhadap orang-orang yang membutuhkan, wabil khusus terhadap orang-orang yang di jalan yang mengganggu ketentraman warga, dari warga atau dari Satpol PP ke dinas sosial ya, dari dinas sosial akhirnya ke lembaga-lembaga yang sudah kerjasama dengan dinas sosial ya, diantaranya Arahmania seperti itu, termasuk ada beberapa orang yang dari dinas sosial dititipkan di Arahmania itu. Yang lainnya Di sini Pak menampung yang disabilitas apa aja Pak? Yang ada sekarang adalah disabilitas keterbelakangan ya, keterbelakangan mental, selama boloho seperti itu. Yang kedua yang gangguan jiwa, sedangkan gangguan jiwa kan macam-macamnya ya, diantaranya ada yang dari putus cinta. Putus lagi cintaku, putus lagi harapan kasih. Jangan dilanjutkan. Nah, di sini ada Neng, pernah putus cinta? Oh, pernah. Tapi jangan larut karena putus cinta, karena khawatir kalau putus cinta larut terus memikirkan si AA, maka akibatnya bisa masuk rumah sakit jiwa. Gimana rasanya putus cinta? Sakit Pak. Sakit, lebih baik sakit gigi daripada Sakit hati. Enggak, dua-duanya. Oke. Sakit jiwa, kembali pada sakit jiwa, ada yang karena apa? Karena putus cinta, ada yang karena ngilmu ya, ilmu yang tidak mengharap ridho Allah ilmunya. Banyak yang ilmu kadang-kala ada laki-laki ingin terhadap perempuan, perempuannya cantik, laki-lakinya biasa-biasa aja, ingin disenangi oleh perempuan, lalu cari jam pepelet ya, telang-telang supandalang pandalang pamadu rasa dan seterusnya. Di antaranya seperti jangan gitu ya, karena bisa dirasuk makhluk. Berserah dirilah kepada Allah, ingin jodoh yang asli-asli saja tanpa menggunakan embel-embel, yang jawakan jampe-jampe. Yang penting banyak duit, insya Allah perempuan bisa ngejar seperti itu. Oke? Keterbelakangan mental, ada GJ karena putus cinta, karena ilmu, ada juga yang karena narkoba. Jadi sakit jiwa, orang dalam gangguan jiwa karena penyalahgunaan obat narkotika, banyak di sini ya, seperti itu. Ada yang masih sehat-sehat saja, kalau diingatkan yang masih narkoba itu susah.
Tapi kalau sudah sakit jiwa, pada banyak yang bisa sakit jiwa. Oke, lanjut yang lainnya. Bentuk pengobatan disabilitas mental apa di sini dikasih obat dari dokter apa di tradisional? Sama sekali total tidak menggunakan obat dari dokter, karena 90% yang berobat ke sini sudah berobat ke dokter. Udah lelah, udah tidak mau menggunakan obat, udah bertahun-tahun. Nggak tahu lah, yang jelas kesembuhan milik Allah ya. 90% yang berobat ke sini telah berobat ke dokter. Apa solusi dari itu? Kembalilah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 79, semua kebaikan datang dariku, kata Allah, semua kejelekan datang dari diri manusia. Artinya stresnya itu karena akhlak sendiri. Maka perbaiki akhlaknya diperbaiki dengan apa? Ya, harus kembali kepada awal. Bagaimana titik nol awal dari terjadinya sakit jiwa itu? Ya, lalu dengan orang tuanya awalnya seperti apa sampai tadi titik nolnya seperti apa, untuk mengenang masa lalu sampai lalu diarahkan dengan istighfar dan istighfar. Lalu kalau prinsip Abi yang kedua, kenapa gangguan jiwa? Yaitu kalau pemahaman Abi halusinasi, ngobrol sendiri. Kata siapa ngobrol sendiri? Itu ngobrol dengan makhluk lagi, dengan golongan-golongan jin. Pemahaman Nabi kan seperti itu. Kenapa? Karena kelalaian, maka dilawan dengan ketaatan dan ketaatan. Jadi setelah cari titik nolnya, terus harus beristighfar, isi dengan ketaatan. Kenapa? Setan mengganggu manusia pertama untuk lalai dari ibadah sampai lupa ibadah. Maka di sini terus ditempuh dengan ibadah. Bagaimana firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah, mohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Sabar, sholat sampai penuh. Abi ini udah ketika dulu ya, ada yang marah-marah, ini muka penuh dengan ludah, terus berupaya sabar karena dia tidak paham, tidak mengerti. Akhirnya dengan kelembutan diarahkan untuk kembali kepada Allah, itu akhirnya berubah menjadi baik sampai jauh mana kemauan dia. Lanjut. Di sini Pak ada berapa pasien? Sekarang 30 lebih. Mayoritas orang sini Pak? Enggak, ada dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Ciamis. Gak usah disebut namanya. Banyak dari Ciamis. Banyak. Apalagi? Untuk fasilitas Pak apa saja disediakan di tempat? Fasilitasnya biasa kebutuhan fasilitas apa? Tempat tidur, kamar mandi ada di setiap kamar ya. Di setiap kamar ada kamar mandinya. Namun mandinya juga kan dibimbing. Malam itu mandi dibimbing jam 3 dibangunkan. Yang tadi memohon pertolongan dengan sabar dan sholat. Maka setelah mandi diarahkan mandi biasa normal, mandi biasa. Kita di kolam ya, lalu bangun malam sholat tahajud. Sini fasilitasnya yang di kamar-kamar ada bangku, ada bak dan lain sebagainya. Tapi ketika berhadapan dengan orang yang ODGJ, kadang-kadang bangku juga rusak. Dirusak. Kemarin ada yang baru, maaf sama itu ada rekomendasi dari dinas sosial juga yang untuk meresahkan warga di Ciamis ya. Akhirnya Pak, pintu habis berapa? Malam baru di las lagi ya, seperti itu. Jadi fasilitas mah ada kamar mandi, ada tempat tidur, tapi tempat tidurnya kadang-kadang dirusak, ada kamar-kamar. Itu barangkali apa lagi? Untuk perawat Pak dihandle sama Bapak sendiri atau mempunyai staf perawat? Ada petugas, ada beberapa ustadz ya, di mengatur Abi hanya 2-3 kali sehari malam membimbing, paling tidak 2 kali, paling tidak sekali. Karena ada anak-anak di siang hari. Kalau Abi kan hal yang barusan ya, itu yang ada 2 kan, ada yang di bawah, yang berat, ada yang ringan, ada yang bimbingan. Itu tugas Abi yang kalau siang membimbing ya, seperti barusan. Kalau malam anak-anak yang berat yang di dalam. Jadi ada petugas, ada yang 30 itu ditangani dengan 4
4-5 orang termasuk asistennya seperti itu, termasuk Abi. Untuk permasalahan apa yang sering dialami dalam merehabilitasi disabilitas mental seperti di sini Pak? Permasalahan yang sangat berat adalah ketidaksadaran orang tua, tidak mau kerjasama dengan baik, dan tidak kurang ada yang menganggap bahwa udah jelas-jelas ODGJ tapi anaknya tidak diaku ODGJ. Tidak, anak saya mah masih baik-baik saja. Dibilang ODGJ itu dia tidak nyaman, marah. Padahal udah mengganggu orang. Ciri-ciri dari ODGJ sendiri susah tidur, marah-marah, ngamuk kepada orang tua itu udah gangguan. Tapi orang tua tidak sadar. Dan kadang-kala itu yang fatal itu ketika sedang direhab kan bukan mudah. Sakitnya udah belasan tahun, bahkan ada yang udah puluhan tahun. Jadi ingin semua itu tergesa-gesa seperti membalikan telapak tangan. Uang berobat ke dokter aja ada yang 2-3 tahun belum sembuh. Berobat ke Rohmania atau ke tempat lain inginnya cepat sekali. Harusnya berpikir lebih cepat. Berobat ke dokter aja ada yang bertahun-tahun. Di Romania ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang lebih, ada yang berobat jalan, ada yang 40 hari. Itu rasanya lama sekali. Nah akhirnya kendala itu tumbuh karena terlalu lama, karena saya kasihan diisolasi dan lain sebagainya. Padahal di rumah sakit juga disediakan ruang isolasi. Ini kekurang pahaman di keluarga seperti itu. Artinya harus pas di keluarga. Yang lainnya? Mungkin itu aja Pak. Tapi kan di informannya kan dikasih informan Pak. Harus juga wawancara kepada keluarga. Tetapi saya tidak tahu Pak keluarga yang punya ODGJ di daerah Ciamis yang sudah bekerja sama dengan sosial. Ya tentu Abi tidak akan mengizinkan dan orang tua tidak akan mau jawab sama sekali itu. Dulu juga ada, saya langsung jawab. Apakah saya akan balikan. Ketika adik punya bapak atau punya anak lalu sakit jiwa katakan, lalu sedang berobat di satu tempat, lalu tiba-tiba ada yang wawancara orang yang keluarganya punya sakit jiwa itu rasanya malu oleh tetangga dan lain sebagainya. Lalu ada yang wawancara, kira-kira malu tidak? Iya. Nah itu aja jadi jawabannya ya. Rasanya lembaga tidak akan mengizinkan orang tuanya. Lalu orang tuanya pun rasanya kenapa menambah persoalan baru, mikirin anak aja sakit masalah, tambah beban lagi harus wawancara ke keluarga. Dan ini udah ada, dulu juga ada dari, saya tidak sebutkan, dari perguruan tinggi lain meminta seperti itu, meminta izin supaya wawancara dengan keluarga. Maaf sekali, kasih tahu aja sama dosen pembimbingnya, sangat tidak mungkin lembaga ngasih tahu, dan orang tuanya pun tidak mau, mungkin malah menambah permasalahan. Ya, jadi kasih tahu kepada dewan pembimbing, karena ini bukan baru satu kali. Ketika wawancara dengan Abi, lalu yang kedua wawancara dengan klien, itu klien pun harus dipertimbangkan benar-benar apakah bisa wawancara dengan klien atau tidak. Apalagi berbicara dengan keluarga. Kira-kira paham? Mudah-mudahan dosen-dosen pembimbing saya kasih tahu, tidak mungkin keluarganya mau, dan lembaga pun enggak mungkin, karena ada yang menganggap bahwa itu bagian daripada keaiban. Ada yang menganggap padahal sakit bukan aib. Barangkali itu. Yang lainnya? Ini wawancara dari anak-anak dari Universitas Galuh Ciamis yang apa namanya judulnya kesini? Rehabilitasi disabilitas mental, ingin mengetahui sejauh mana? Ingin mengetahui sejauh mana rehabilitasi disabilitas mental yang ada di Aromania. Kurang lebih apa yang disampaikan barusan seperti itu. Mudah-mudahan jadi kebaikan dan jadi pengalaman. Wasta'inu bisabri wassalat. Mohon pertolongan dengan sabar dan salat. Allah yang menyembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.